Risa berdiri mematung di sudut aula megah. Seragamnya yang kusam seperti noda di tengah lautan jas dan gaun mewah. Tatapan jijik beberapa siswi elit dipimpin Maya menyapu dirinya, mengisyaratkan ketidaklayakannya berada di sana. Sebuah piala berkilau di atas panggung jauh di luar jangkauannya, simbol dominasi yang tak terucapkan. Angin dingin dari pendingin ruangan menusuk tulangnya, namun ia tak bergeming. Matanya memancarkan kesendirian yang mendalam. Lorong sekolah yang gemerlap adalah labirin pelecehan sunyi bagi Risa. Buku-bukunya sering ditemukan berserakan, lokernya terbuka paksa, tawa-tawa kecil mengiringi setiap langkahnya, sebuah orkestra kebencian yang samar namun konstan. Ia berjalan menunduk, bahunya melengkung, seolah mencoba lenyap dari pandangan. Namun, di balik kacamata tebalnya, otaknya bekerja, mengamati setiap celah dalam fasad sempurna mereka. Di kantin, Risa menyantap bekal sederhana miliknya di bangku paling ujung, terpisah dari meja-meja bundar yang penuh candaria kelompok elit. Piring-piring mahal dan makanan mewah Maya dan gengnya menjadi pemandangan yang menyolok. Kepala sekolah sesekali melintas, senyumnya hanya terarah pada meja-meja itu, seolah Risa adalah hantu tak terlihat. Sebuah perasaan hampa mengisi perutnya, lebih dari sekadar lapar. Proyek sains Risa, berminggu-minggu kerja keras dan ide cemerlang, kini tergeletak hancur di lab. Model miniatur tata surya miliknya berceceran di lantai, kaca-kaca pecah berkilauan seperti air mata. Maya dan Dion berdiri di ambang pintu, senyum tipis menghiasi bibir mereka, mata mereka meremehkan. Detak jantung Risa berpacu, tangan mengepal erat, namun ia hanya menelan ludah, menatap puing-puing mimpinya. Di balik perpustakaan, tempat Risa mencari ketenangan, Maya, Dion, dan Luna mengepungnya. Kata-kata hinaan meluncur tanpa suara, menusuk harga dirinya. Sebuah buku di tangannya direbut paksa, halaman-halamannya disobek. Risa merasakan dadanya sesak, napasnya tercekat. Matanya yang biasanya sendu, kini memancarkan kilatan yang tak terbaca, seperti api yang menyala di balik abu, namun mereka terlalu buta untuk melihatnya. Saat penggalangan dana sekolah, Risa menyerahkan amplop lusuh berisi sedikit uang yang susah payah ia kumpulkan. Maya mencomotnya dengan ujung jari, menertawakan isinya dengan suara lantang yang mengundang gelak tawa teman-temannya. Komentar pedas tentang kemiskinannya berdesir di udara. Risa menarik tangannya, wajahnya memerah, namun pandangannya lurus, seolah mengukir setiap wajah yang mengejek dalam ingatannya. Papan pengumuman sekolah kini menampilkan nama Risa di bawah tuduhan perusakan fasilitas. Sebuah grafiti yang dibuat oleh Dion terpampang jelas, namun jejaknya dihapus, hanya menyisakan kesalahan yang dialamatkan padanya. Kepala sekolah menggelengkan kepala, sorot matanya dingin, tanpa simpati. Risa berdiri terpaku, merasa seluruh sistem berbalik melawannya. Namun sebuah pikiran baru mulai berakar dalam benaknya. Saat upacara penghargaan akademik, nama Risa dipanggil sebagai salah satu penerima beasiswa. Namun, saat ia naik podium, Maya menyandung kakinya dengan sengaja. Risa tersungkur, riuh tawa mengejek memenuhi aula. Amplop beasiswa terlepas dari tangannya, isinya berserakan. Wajahnya pucat pasi, namun pandangannya yang kosong perlahan berubah menjadi tekad membara, sebuah api yang baru saja dinyalakan. Setelah insiden di podium, Risa berjalan pulang dalam diam. Hujan turun membasahi wajahnya yang dingin. Setiap tetes air terasa seperti luka baru. Tangannya gemetar menggenggam sebuah kunci berukir yang selalu disembunyikan di balik kalungnya. Tekanan yang menumpuk selama bertahun-tahun kini mencapai puncaknya, dan dalam kehampaan itu, sebuah keputusan sunyi nan dingin terbentuk, tak tergoyahkan.
Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang sekolah, memancarkan aura otoritas. Seorang pria parubaya berwajah serius didampingi pengacara melangkah keluar. Guru-guru berbisik-bisik melirik ke arah Maya dengan cemas. Risa menyaksikan dari kejauhan, sorot matanya tajam, seolah ia telah menunggu kedatangan mereka, sebuah teka-teki yang mulai terkuak. Pria dan pengacara itu menyisir setiap sudut sekolah, memeriksa fasilitas dengan detail yang mencurigakan. Mereka berinteraksi singkat dengan kepala sekolah, ekspresinya tegang dan berkeringat dingin. Beberapa kali, pandangan pria itu menyapu kerumunan siswa, sejenak berhenti pada sosok Risa yang berdiri menyendiri. Sebuah dokumen resmi terlihat di tangan pengacara, isinya dirahasiakan namun terasa berat. Seluruh siswa dan staf dikumpulkan di aula. Kepala sekolah berdiri di podium. Wajahnya pucat pasi, suaranya bergetar. Ia mengumumkan perubahan besar dalam kepemilikan dan manajemen sekolah, menyebutkan nama sebuah perusahaan investasi raksasa. Maya dan gengnya saling berpandangan, kebingungan tergambar jelas. Sebuah babak baru akan dimulai, namun tak ada yang menyangka siapa penulis sebenarnya. Pria paruhbaya itu naik ke podium, menatap kerumunan dengan pandangan tajam. Matanya mencari Risa, yang kini melangkah maju, seragam kumalnya masih melekat, namun langkahnya kini penuh keyakinan. Pengacara menyerahkan sebuah berkas tebal padanya. Pria itu menunjuk Risa, mengumumkan dengan suara lantang bahwa Risa adalah pewaris tunggal dan pemilik baru sekolah ini, menghempas keheningan. Wajah Maya dan gengnya memucat pasi, mata mereka melebar ketakutan. Risa berdiri di tengah panggung, aura kekuasaan memancar dari dirinya. Ia tak berteriak atau menghardik, hanya menunjuk Maya dan Dion dengan jari telunjuknya, kemudian pada kepala sekolah yang gemetar. Sebuah isyarat yang tak perlu kata. Tiket masuk mereka ke sekolah elit ini kini dicabut, dan kepemimpinan yang busuk telah berakhir. Keesokan harinya, sekolah terasa berbeda. Beberapa kursi kosong di barisan depan, suasana tegang meliputi setiap sudut. Risa duduk di meja yang dulu ia hindari, kini pusat perhatian. Ia tak tersenyum, tatapannya tetap dalam, memancarkan kedalaman yang tak terduga. Keheningan yang tercipta bukan lagi penindasan, melainkan penghormatan. Namun, di balik kemenangan itu, ada bayangan yang tetap menggantung tentang harga dari kekuasaan yang baru ditemukan.